Shalom, puji nama Tuhan kepada kita semua. Dengan hati bersyukur kami senang kembali lagi berjumpa dengan semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita sepanjang hari. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan yang mengasihi dan mencintai hidup kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Pagi hari ini Tuhan kami bisa melihat lagi kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus memimpin dan menyertai hidup kami dari waktu ke waktu hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas hidup kami, mohon Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi pedoman hidup yang dapat memberkati hati dan iman kami di dalam melakukan seluruh pekerjaan, pelayanan, dan juga kegiatan kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36 saya akan membacakan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikan juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan satu tema mengatakan bahwa mengikuti teladan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa selama kita hidup, ada kesalahan yang kita perbuat baik kepada Tuhan maupun juga kepada orang lain. Ada juga kesalahan yang orang lain perbuat secara khusus kepada diri kita sendiri. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan salah satu sifat Allah itu adalah mengampuni. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Tidak mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang mengecewakan kita, menyakiti kita, mengkhianati kita, bahkan juga membuat hal-hal yang tidak sesuai. Mungkin kadang kita berpikir bahwa kita tidak pernah menyakiti, mengecewakan orang lain. Tetapi kita selama usia hidup kita tanpa kita sadari, kita juga sudah melakukan kesalahan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah mengampuni. Kalau kita baca
Bapamu adalah murah hati. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa jasa kita? Atau kita menolong orang lain supaya dia membalas apa yang kita perbuat, apakah upah kita? Dan pagi hari ini kita perlu belajar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa salah satu sifat yang harus kita miliki adalah mudah untuk mengampuni orang lain. Di dalam Mazmur pasal 85 Mazmur 86 ayat yang kelima mengatakan bahwa sebab Engkau Tuhan baik dan suka mengampuni. Sebab Engkau Tuhan baik dan suka mengampuni. Saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini kepada kita semua, baik itu kepada semua pembaca dan pendengar suara pertobatan. Sifat Tuhan itu adalah baik dan mengampuni. Sehingga kita pun yang sudah hidup diselamatkan oleh Tuhan, semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mempercakapkan masalah hidup kita. Tuhan tidak pernah mempercakapkan dosa kita. Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan yang kita perbuat. Sehingga ketika kita berbuat dosa, kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan mengampuni dosa kita. Sehingga salah satu sifat yang perlu kita teladani dan kita miliki dan kita ikuti daripada Tuhan adalah mudah juga untuk mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah putra Allah, putra kerajaan Allah. Dia betul-betul memiliki hati yang penuh luar biasa. Ketika di kayu salib, dia tidak pernah membalas kepada orang-orang yang mencaci makinya, yang meludahinya, yang menghinanya, yang memfitnahnya, bahkan juga yang menyalibkan dia. Tuhan tidak pernah mengutuk mereka. Tuhan tidak pernah melakukan pembalasan kepada mereka. Tetapi hal yang dia lakukan, dia memberikan pengampunan. Salah satu contoh juga adalah Stefanus. Ketika dia dibawa keluar dan dilempari oleh batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan kau tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang sama juga diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada kita semua. Salah satu rahasia untuk hidup diberkati oleh Tuhan adalah hidup mudah untuk mengampuni, baik hati dan mengampuni. Karena di dalam kuasa pengampunan, saudara dan saya akan memperoleh berkat damai sejahtera yang tak terhingga. Saudara dan saya akan memperoleh berkat sukacita yang tak terhingga. Saudara dan saya akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa karena berkat mengampuni. Sekalipun orang berbuat dosa kepada kita, tapi jangan menyimpan dendam. Sekalipun orang melakukan kesalahan kepada kita, tapi jangan menyimpan juga kebencian di hati kita. Karena itu adalah sampah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu damai sejahtera kita, mengganggu sukacita kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Orang yang berdosa pun tahu berbuat baik. Tetapi bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, tidak ada alasan bagi kita. Satu-satunya cara yang harus kita miliki adalah mengikuti teladan Tuhan. Mudah untuk mengasihi, mudah juga untuk mengampuni, mudah juga untuk berbuat baik kepada orang lain. Sekalipun orang berbuat baik kepada kita, bukan itu menjadi alasan untuk kita membalasnya. Tetapi kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita. Sekalipun itu mengecewakan, sekalipun itu merugikan, tetapi kita harus bisa mengasihi. Saya pengalaman hidup saya, suatu saat saya ditipu oleh orang. Buat saya uang 2.400.000 itu adalah sangat besar. Karena saya adalah seorang pelayan Tuhan
Hidup saya dipelihara oleh berkat Tuhan, dan uang yang saya dapatkan juga adalah berkat Tuhan. Saya kembali lagi melihat, kenapa saya ditipu? Saya nggak pernah mencurangi Tuhan. Perpuluhan saya berikan, dan juga apa yang bagian Tuhan saya berikan, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan, saya berikan kepada Tuhan. Ucapan syukur saya juga, saya selalu berbagi dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya di dalam pelayanan. Kenapa saya ditipu? Saya di situ baru saya sadar bahwa terkadang kita harus dirugikan oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain untuk tahu gimana rasanya difitnah, tahu rasanya bagaimana dibohongi, tahu rasanya gimana dikecewakan. Apakah saya harus menaruh dendam kepada orang yang sudah menipu? Tidaklah demikian. Tapi saat itu saya mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa dari ketua sinode kami. Dia berkata seperti ini, gak apa-apa pendeta, kamu ditipu orang, dikecewakan. Yang penting, yang berharga dalam hidup kamu, yang penting kita tidak kehilangan Yesus dalam hidup kita. Karena kalau kita kehilangan Yesus, kita kehilangan segalanya. Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Uang boleh hilang, uang boleh diambil orang, kita boleh ditipu, tapi kita tidak kehilangan Yesus. Saya di situ, saya bersyukur kepada Tuhan. Sembari saya mendengarkan kata-katanya selama 2 hari, 3 hari, saya merenungkan perkataan-perkataan beliau itu sungguh memberkati saya. Uang kapanpun bisa hilang, uang kapanpun bisa tidak ada lagi pada kita. Kita bisa dikecewakan oleh orang lain. Tapi saat itu saya betul-betul mendoakan orang yang sudah menipu saya, orang yang sudah membohongi saya betul-betul berikan pengampunan. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara, apa yang terjadi? Karena kita harus meneladani Tuhan. Ditipu, dikecewakan, dibohongi, kita harus mendoakan orang atau musuh-musuh kita sekalipun dirugikan. Dan apa yang saya alami, saya betul-betul dimerdekakan hati saya oleh Tuhan. Pikiran saya hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Dalam waktu 1-2 hari, Tuhan mengembalikan uang itu 2 kali lipat dari tangan anak-anak Tuhan yang memberkati saya. Saya nggak minta dari mereka, tapi Tuhan mengirimkan kembali berkat yang sudah hilang. Di situ saya tahu, asal saya nggak kehilangan Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika kita mudah memberikan pengampunan kepada orang lain, karena kita punya Yesus. Yesus dalam hidup kita lewat kehadiran Roh Kudus mengerjakan perbuatan kasih, mudah untuk mengampuni, mudah untuk memberikan pengampunan. Itu adalah sesuatu yang berharga. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa orang berdosa pun tahu melakukan perbuatan baik. Kadang kita mau berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Mau itukah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah keuntungannya bagi kita? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita berbuat baik kepada musuh-musuh kita, maka kita akan disebut dengan anak-anak Allah dan balasan itu dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Jadi ketika kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, mengecewakan kita, merugikan kita, kita sudah mengikuti teladan Tuhan. Upah itu bukan dari mereka. Upah itu ketika kita memberi, jangan mengharapkan balasan daripada orang-orang kepada siapa kita berbuat baik, tetapi hak Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang akan membalas setiap berkat perbuatan baik yang kita berikan. Baik itu pengampunan, baik itu belas kasihan yang kita lakukan, karena itu sudah dilakukan oleh Kristus kepada kita terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang memberikan pengampunan, setiap orang yang sudah menjadi berkat bagi orang lain, ia telah memiliki sifat-sifat atau mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata murah hati adalah mudah untuk mengampuni, mudah untuk menolong, dan mudah untuk menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Tuhan.
Tuhan tidak pernah mempersulit hidup kita, tapi sering kita yang mempersulit hidup kita dengan Tuhan tidak melakukan firman Tuhan. Menyimpan dendam, kebencian, akar pahit, itu adalah sumbatan daripada berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita mengasihi karena kita sama-sama adalah satu pelayanan. Kita mengasihi orang lain karena kita satu dominasi pekerjaan. Kita mengasihi karena orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Tetapi mari kita mengasihi termasuk musuh-musuh kita dan berdoa untuk mereka. Sehingga kita bisa melihat bahwa terhadap saudara seiman kita, terhadap orang-orang yang menyakiti kita, terhadap orang-orang yang mengecewakan kita, ketika kita berikan pengampunan, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat pengampunan itu kembali mengalir memberkati, bukan hanya secara sukacita dan damai sejahtera, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita tidak bisa mengasihi, saat kita tidak bisa mengampuni orang lain yang mengecewakan, bukan kita yang kecewa, tetapi Tuhan yang kecewa melihat hidup kita menyimpan dendam, akar pahit dan kebencian kepada orang lain. Tetapi saat kita memberikan pengampunan, saat kita memberikan kasih terhadap musuh kita sekalipun, disitulah letak kuasa dan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani mengalir memenuhi hidup kita. Karena kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, kita pun melakukannya kepada orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana bagi kami. Mengikuti teladan Tuhan tidaklah mudah bagi kami. Tapi kami bersyukur dan kami bahagia oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan sudah mendiami hati dan iman bahkan seluruh kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu juga Tuhan sudah mengerjakan firman-Mu agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau hidup mengikuti teladan Tuhan, mudah untuk mengasihi, mudah juga untuk mengampuni orang lain. Sekalipun kami dikecewakan, sekalipun kami dihianati, sekalipun kami ditipu, kami dicurangi, tetapi kami tetap memberikan pengampunan seperti yang Kristus lakukan kepada kami. Sekalipun kami orang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah membalaskan perbuatan dosa itu kepada kami. Tuhan, Engkau baik, sungguh sangat baik. Bila kami boleh belajar untuk meneladani tindakan-tindakan Tuhan, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Tuhan, di dalamnya ada pengampunan dan kasih. Kami belajar Tuhan, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kami, memberkati orang-orang yang memberkati kami, tetapi mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kami dan berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kuasa pengampunan, di dalam kuasa kasih, ada kuasa Allah sendiri yang akan memberkati setiap pribadi kami yang melakukan firman Tuhan dan mengikuti teladan-teladan-Mu untuk menjadi pribadi yang baik dan mudah mengampuni dan mudah mengasihi. Bapa, terima kasih firman-Mu sederhana, tapi yang sederhana ini menjadi kuasa dan berkat yang terus menyertai kehidupan kami, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.